Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Tim Putri Livin Mandiri memetik kemenangan perdana pada putaran kedua Proliga 2026 setelah menumbangkan Medan Falcons 3 set langsung dengan skor 3-0 di Gorken Arok, Kota Malang. Sebelumnya, Livin kalah pada laga pembuka seri pertama pekan lalu di Gresik. Sementara pada putaran pertama, Yola Yuliana dan kawan-kawan hanya menang 2 kali dari 6 laga. Meski menang telak 3 set langsung, Livin Mandiri harus bekerja ekstra keras meredam semangat Spartan skuad muda asuhan Marcos Sugiyama yang memberikan perlawanan hingga poin-poin krusial. Memulai laga, Jakarta Livin Mandiri yang menurunkan komposisi terbaiknya, termasuk Yola Yuliana, Veronica, dan Anna Belika tampil lebih agresif. Sebaliknya, Medan Falcons terlihat sedikit demam panggung di awal laga, namun pengalaman berbicara banyak. Livin Mandiri menutup set pertama dengan skor 25-19. Memasuki set kedua, Medan Falcon mulai menemukan ritme. Meski tertinggal 5-8 di awal, pertarungan teknis antara duet asing melawan pertahanan rapat Falcons menjadi tontonan menarik. Falcon sempat menempel ketat hingga kedudukan 21-23. Sayangnya satu spike terukur dari Anna Belika mengakhiri harapan Falcon di set kedua dengan skor tipis 25-22. Set ketiga berjalan sangat dramatis di awal, kejar-mengejar angka terjadi sangat ketat, mulai dari 3-3 hingga 11-11. Jakarta Livin Mandiri akhirnya menyudahi laga dengan skor 25-19 setelah memanfaatkan kondisi fisik lawan yang melemah. Kemenangan ini mempertegas persaingan Jakarta Livin Mandiri di klasemen Proliga 2026 tak mereda. Ya itulah evaluasinya, kita banyak dikasih poin lawan tapi poinnya kan masih mepet tuh. Jadi ya itulah juga harus dipertimbangkan lagi untuk evaluasi. Ya kita hari Minggu lawan Konsta, Petro. Persiapannya pasti sama seperti sebelumnya, kita punya data mereka juga, kita latihan juga arah mana harus dipukul, bla-bla-blanya itu pasti ada. Tapi yang paling penting sih gimana caranya confident anak-anak naik, mental di lapangan juga kejaga gitu. Kayak nggak bikin kesalahan terlalu banyak untuk tim sendiri. Kunci kemenangannya ya selain takdir. Ya alhamdulillahnya ya dikasih kemenangan. Ya balik lagi juga sih rezekinya dikasih sama Allah. Tapi yang pasti ada confidence sih. Yang pasti confidence-nya anak-anak juga ada, jadi ketika ngelakuin kesalahan gak langsung drop down, tapi kita bisa up poin-poinnya kejaga juga sih. Sementara bagi Medan Falcon, kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi skuad muda mereka bahwa konsistensi di poin-poin kritis adalah kunci menghadapi tim bertabur bintang. Kalau dibilang moodnya lagi jelek atau enggak, bagus atau enggak, setiap game aku datang bertanding itu selalu bagus dan aku happy banget bisa main di Proliga. Aku setiap pertandingan aku enjoy. Cuman emang ketika ngasih gestur itu aku refleks aja kan, dan kayak kesel ketika harus missing kayak yang bola-bola gampang gitu loh. Tadi kan banyak kayak bola yang nyantol net, dan aku nggak bisa ambil, terus aku kalau itu kayak kesel sendiri. Aku nggak bisa kontrol mukaku sih. Nah, jadi kan kembali lagi kalau di pertandingan itu keputusan kan bukan coach Marcos tapi pasti ke player ya, semua pemain. Jadi dan coach Marcos itu memberikan kebebasan untuk kita bermain seperti apa, mau kick, mau attack, mau segala macam bebas gitu. Dan itu keputusan dari pemain. Nah kemudian memang benar tadi yang disampaikan Ngasnya, justru malah di key moment. Ya kita bilang key moment itu adalah di poin 16, 17 gitu kan. Yang harusnya kita tuh nggak boleh melakukan kesalahan di poin-poin krusial seperti itu. Nah yang tadi bilang, yang harusnya kenapa nggak ditibul aja tapi malah kita pukul kenceng kena blok, ya kayak gitu sih. Dan itu yang pemain-pemainnya kita yang perlu belajar untuk bisa lebih berkembang. Simul Afrido melaporkan.